Alhamdulillah Anda masih bersama Telaah dan bersama Bapak Hidayat Nur Wahid. Di sini kita akan membahas sebuah buku karya Profesor Qaradawi yang berjudul Fikih Jihad. Nah, Pak Hidayat kan jihad sendiri ada satu ayat di Al-Quran ya, Al-Baqarah ayat 216 yang mengenai jihad. Itu seperti apa bagaimana Bapak mengartikan? Baik, ungkapan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menegaskan bahwa wahai umat yang beriman, Allah mewajibkan pada Anda qital. Qital itu adalah salah satu daripada terminologi yang sering disalahartikan seolah-olah dia adalah identik dengan jihad pada keseluruhannya. Padahal kata-kata qital yaitu perang tadi itu hanyalah salah satu makna dari sekian banyak makna dari jihad. Jadi memang ketika kemudian sudah diperintahkan untuk qital, ya melaksanakan adalah kewajiban. Tapi dalam realisasinya, dalam kondisi apa qital jihad dalam bentuk perang itu dilaksanakan, itu memerlukan adanya perintah untuk berperang. Perintah berperang dikeluarkan oleh siapa? Dalam konteks negara tentu diperintahkan oleh negara. Kalau negara memerintahkan bahwa kita perang melawan penjajah, ya pada saat itulah kewajiban kewajiban berperang itu harus dilaksanakan. Kalau misalnya kemudian syarat untuk kita memang terpenuhi, ya mau tidak mau pada saat itu kemudian qital itu menjadi sesuatu yang bersifat wajib. Tapi ketika kemudian negara tidak mewajibkan, tidak memerintahkan untuk berperang, ketika kemudian kondisi negara kita masih aman dan damai, tidak ada penjajahan terhadap negara Indonesia kita dan kota Indonesianya, tidak ada kemudian pun juga pendoliman dalam artian yang kemudian mengharuskan adanya perang. Perang itu tentu tidak hanya sendiri ya, kalau sendiri mungkin hanya berantem gitu ya, atau berlaga individual, tapi perang itu pasti melibatkan begitu banyak hal ya, begitu jumlah tentara, terkait juga dengan persenjataan dan lain sebagainya. Dan itu artinya memerlukan adanya sebuah organisasi dalam konteks negara ya, negara begitu ya, yang kemudian mengelola apakah hukumnya, kapan kita berperang, kapan kita tidak berperang, kapan kita kemudian melakukan perundingan damai, kapan dan lain sebagainya. Jadi kalau memang negara mewajibkan kita untuk berperang karena ada musuh yang akan menyerang Indonesia, siapapun musuh itu, ya pada saat itulah hukum itu menjadi wajib. Nanti akan beda, wajib itu wajibnya bagaimana? Wajib ain atau wajib kifayah. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu hanya sunnah saja. Karena memang dalam ungkapan Al-Quran kan kata-kata perintah itu tidak semuanya juga berarti wajib. Kadang-kadang bisa diartikan sebagai fardu kifayah, fardu ain. Kadang-kadang pun itu hanya suatu dorongan agar kita bisa melaksanakan, tapi kategorinya tidak serta-merta adalah kategori wajib. Misalnya, tentu sekalipun ungkapan itu adalah bersifat umum, tapi pasti tidak wajib bagi misalnya bagi orang-orang tua, bagi ibu-ibu, bagi anak-anak. Dan apalagi nanti juga dalam buku ini Syekh Qaradawi akan menyampaikan betapa kemudian bahkan dalam perintah jihad itu pun bahkan perintah jihad yang artinya adalah kita oleh negara, oleh Rasulullah sekalipun, itu dimungkinkan ada kondisi-kondisi di mana jihad itu artinya tidak berlaku pada semuanya. Nanti akan kita baca dalam buku ini, datanglah seseorang dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin berqital, berperang bersamamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah orang tua masih ada? Dia mengatakan, iya, orang tua saya masih ada. Dan Rasulullah mengatakan, fafihima fajihad, sudahlah berjihad saja dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga jihad juga. Dan itu diperintahkan oleh pemimpin agung dalam konteksnya adalah Rasulullah SAW. Dalam buku ini juga Profesor Qaradawi banyak menyinggung perkataan Rasulullah yang menyatakan bahwa menghina umat muslim adalah perbuatan yang fasik dan membunuhnya adalah perbuatan yang kufur. Maka sepeninggalku janganlah kalian menjadi kafir. Dan ini terminologi ini jadi relevan dengan kondisi sekarang di mana umat muslim dengan mengatasnamakan jihad jadi saling menyakiti kepada umat muslim lainnya. Seperti mungkin yang keadaan yang masih baru-baru sekarang ini ya, yang kejadian di Cirebon gitu. Nah, ini bagaimana Pak Hidayat melihat ini? Ya memang ini satu hal yang sangat menyedihkan ya, dalam perkembangan perjalanan keumatan kita memang banyak hal yang harus dicermati, dikoreksi. Seperti tadi sejak dari awal beliau telah mengkoreksi, ada orang yang ingin memelencengkan makna jihad yang artinya hanya perang saja, atau sebaliknya bahkan kemudian mengingkari jihad berarti adalah perang. Dan belakangan ada yang kemudian lebih suka merasa diri paling benar gitu ya, dan kemudian lebih suka mencela sesama umat Islam, bahkan membunuh sesama umat Islam. Padahal itu adalah kufur. Karena ini memang adalah perilaku yang dulu juga sesungguhnya sudah pernah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Khawarij. Ketika mereka mengaku bahwa mereka, Rasulullah bahkan mengatakan bahwa kalau Anda bandingkan
bacaan Al-Quran Anda dengan mereka nggak ada artinya bacaan Anda itu. Kalau Anda bandingkan sholat Anda dengan lamaan sholat mereka, nggak ada artinya sholat Anda itu. Kalau Anda bandingkan bagaimana mereka begitu luar biasa penampilannya, tampilan fisiknya, karena sholatnya Anda nggak ada artinya. Tapi karena pemahaman mereka itu hanya sebatas sampai ke kerongkongan, tidak sampai ke otak, tidak sampai ke hati, maka beragama mereka menjadi beragama yang sangat simbolik, yang sangat kering, dan mengakibatkan mereka mudah mencaci maki orang lain, mudah kemudian mengkafirkan orang lain, membunuh orang lain, termasuk bahkan yang mereka kafirkan dan mereka bunuh nanti adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini sebuah kondisi yang sudah pernah terjadi, dan ini kemudian menjadi terulang kembali, dan orang banyak nyebut bahwa perilaku saja tadi adalah kelompok dari Neo Khawarij. Dan ini yang harus kemudian sangat diwaspadai, karena memang Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti itu, dan karenanya menjadi tugas daripada ormas Islam, pesantren-pesantren, pemerintah, orpol Islam juga untuk bekerjasama untuk mengkoreksi pemahaman yang mudah untuk mencaci maki sama umat Islam, dan apalagi kemudian memaknai orang lain sebagai kafir dan kemudian dibunuh, dan kemudian seperti yang terjadi juga dalam banyak tempat, mereka dengan dalih yang lain itu tidak masuk kelompok mereka karenanya tidak muslim, karenanya hartanya wajib boleh diambil, jadi afai, kemudian mereka merampok bank seperti yang di Medan kemarin, atau kemudian menganggap bahwa ini masjid di lingkungan polisi dianggap kafir, kemudian dia meledakkan diri di situ karena menganggap bahwa dia sedang memerangi orang kafir. Padahal yang dia bunuh adalah dan karena dia berjihad. Padahal yang dibunuh adalah sesama muslim. Yang muslim lagi akan sholat Jumat. Dan barangkali juga sekali lagi mereka mungkin lebih bagus daripada orang yang mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Karena pada hakikatnya pun Islam melarang membunuh diri. Melatul kubaidi kumlatahluka. Al-Quran melarang kita untuk menceburkan diri kita, melemparkan diri kita, mencederai diri kita, itu juga bagian yang sebenarnya dilarang oleh Al-Quran. Nah, kalau menurut Ibnu Al-Qayyum, melawan jihad itu ada 4 ya, melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan kafir dan kemunafikan, kezaliman dan kefasikan. Nah, ini bagaimana tingkatan jihad ini menurut Pak Hidayat? Ya, jadi Ibnu Qayyim seperti yang nanti juga diikuti oleh Profesor Yusuf Qaradawi, beliau kemudian merangkum ya seluruh makna tentang jihad dan seluruh kaitan jihad dengan beragam peristiwa-peristiwanya, dan kemudian beliau simpulkan ada beragam tingkatan itu. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling tinggi, atau salah satu bentuk jihad yang paling tinggi. Karena dalam Al-Quran pun juga banyak sekali ungkapan kita diperintahkan untuk jihad itu, diantara juga dengan harta, tapi juga dengan jiwa kita, dengan nafsu kita, dengan kondisi dalam diri kita. Dan bahkan nanti sangat populer ungkapan di Indonesia yang mengatakan ketika Rasulullah setelah pulang dari Badar, beliau mengatakan roja'na minal jihadil akbar ilal jihadil asghar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Jihad yang paling kecil itu bahkan perang di Badar. Ditanya oleh para sahabat, oleh Rasulullah, apa yang Anda masukkan dengan jihad yang paling besar itu? Beliau mengatakan jihadun nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Mengapa jihad hawa nafsu menjadi sangat penting? Karena itu akan terkait dengan niat. Nanti juga akan dibahas tentang etika jihad, di antara tentang niat. Kalau Rasulullah pernah mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu diukur dengan niatnya. Kalau dalam berjihad kemudian niat kita ternyata adalah bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, membela kepentingan umat, tapi untuk popularitas, untuk mencari keuntungan ekonomi, keuntungan politik, kemudian bahkan mungkin untuk mencari pasangan, untuk menaklukkan supaya mendapatkan pasangan hidup yang baru misalnya, atau hanya untuk sekedar disebut sebagai pahlawan gitu. Rasulullah mengatakan bahwa yang demikian itu bukan fisabilillah, bukan jihad. Jadi karenanya supaya kita tetap bisa dalam semangat yang benar, yaitu semangat jihad, maka niatnya pun juga harus benar, yaitu niat jihad. Niat itu supaya benar, di situ ada perang melawan hawa nafsu. Karenanya di situ perang hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu adalah yang paling tinggi. Kemudian juga jihad melawan setan ya. Setan itu adalah hadirnya dari luar kita yang menggoda-goda kita. Kita mungkin ingin lurus, kita ingin selalu ikhlas, tapi setan selalu membisiki, selalu menggoda. Nah, ini harus kita lawan dia, kita jihadi dia supaya tidak boleh merusak niatan kita. Jihad melawan kaum munafik. Dalam Al-Quran juga disebutkan wajah itu mendihi jihad dan kabira. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk berjihad kepada orang-orang munafik dengan Al-Quran. Tentu kalau kita jihad dengan Al-Quran tidak berarti kita membunuh orang, tidak, tapi berarti menyampaikan kebenaran, argumentasi yang baik dan lugas supaya terjadi kebenaran. Baru kemudian jihad melawan orang kafir yang tadi mungkin membunuh orang Islam, mungkin menjajah salah-salah orang Islam, barulah itu jihad melawan orang kafir. Oke, Pak Hidayat, terima kasih, ini menarik sekali ya. Panjang penjelasan mengenai fikih jihad ini, tapi bukunya tebal banget. Bukunya tebal sekali, ada 1260 halaman, dan kita akan kembali lagi pemirsa dengan pembahasan di segmen terakhir setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Telah.
Amin.